Halo guys, di video kali ini saya akan membagikan trik bagaimana caranya kita mengamankan internet kita di rumah ataupun di kantor. Amankan di sini maksudnya apa? Maksudnya kita bisa lebih meningkatkan keamanan seperti terhindar dari halaman website-website palsu ya, seperti website phishing atau website yang ada malware-nya, virus, dan memblokir iklan. Tapi iklannya di sini memang tidak semua iklan terblokir, jadi ada yang terblokir, ada yang tidak. Dan juga untuk memblokir tracker. Tracker ini seperti analitik tools, seperti analitik Facebook Pixel gitu. Misalnya teman-teman biasa buka Facebook, ada iklan, teman-teman klik iklannya, nanti pas teman-teman buka Facebook lagi muncul lagi iklan itu. Nah, itu bisa diblokir trackernya menggunakan yang namanya AdGuard DNS. Sekarang udah ada versi cloudnya ya di AdGuard Strip dns.io. Nah, biasanya kan kalau kita biasa install AdGuard itu di STB ya. Di STB atau di micro server mini. Nah, sekarang kita nggak perlu lagi perangkat-perangkat tambahan itu, kita bisa langsung menggunakan AdGuard DNS ini dan kita bisa memanagenya seperti kita menginstal di perangkat-perangkat STB. Nah, sini teman-teman bisa langsung daftar aja ya. Untuk harganya di sini memang dia ada versi yang gratis 300.000 request ya. Ada juga yang berbayar yaitu 10 juta request. Oke, teman-teman bisa mulai dari yang gratis saja, yang starter. Kalau untuk pengguna rumahan sih starter kayaknya udah cukup ya. Tapi kalau untuk office yang banyak cabang ya pakai yang personal atau yang tim. Oke, langsung aja kita cek. Di sini saya sudah ada hubungkan AdGuard DNS-nya ke router. Untuk menghubungkan ke routernya, teman-teman tinggal klik aja sini, connect new device. Nah, teman-teman pilih router. Tapi kalau teman-teman mau pakai AdGuard ini untuk Windows, Android atau Mac, teman-teman tinggal pilih aja, misalnya di Android atau di mana gitu ya. Nah, di sini kita akan coba di router. Misalnya Office brand Office. Kita bikin brand Office. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk teman-teman yang pengguna router MikroTik, itu teman-teman bisa menggunakan namanya DOH. Teman-teman tinggal klik aja nih, using DNS server address for advanced user. Nah, di sini ada DOH-nya, DNS over HTTPS. Kita tinggal copy aja yang ini, copy. Lalu tinggal kita pastekan di MikroTik kita. Login ke MikroTik. Lalu klik IP, pilih DNS. Nah, di sini ada use DOH server. Tinggal teman-teman paste saja link DOH tadi yang ini. Yang teman-teman udah copy, teman-teman paste di sini. Lalu jangan lupa diklik tombol cache di sini cache. Lalu jangan lupa di flash cache-nya. Nah, supaya konfigurasi DNS-nya langsung terbaca ya. Oke, di sisi MikroTik udah seperti itu aja, simple. Dan kita langsung bisa manage seperti block list URL-nya. Misalnya saya contohkan di sini ya. Ini adalah tampilan dari statistiknya. Kita bisa lihat 1 jam terakhir, 24 jam terakhir, 7 hari terakhir, sampai dengan 90 hari terakhir. Nanti juga kita bisa filter di sini kalau teman-teman punya banyak router di sini, tinggal pilih aja nanti router yang mana mau teman-teman lihat statistiknya. Misalnya saya di sini router Office ya. Oke, di sini ada request tab-nya. Di sini terlihat ya, untuk iklan itu udah 135 diblokir. Tracker ada 23, social media 15. Ini adalah request tab-nya ya, tapi ini belum diblokir. Untuk melihat ini diblokir atau enggaknya, teman-teman bisa klik di query log. Nah, ini. Nah, di sini teman-teman bisa pilih all status yang block. Misalnya tuh. Nah, ini. Ini adalah yang diblokir ya. Nah, ini kenapa dia tahu dia diblokir seperti ini? Sebenarnya dia ada namanya block list. Nah, di sini teman-teman tinggal klik home, lalu di bagian sini server setting, klik server setting sini. Nah, di sini ada block list ini. Nah, dia memfilter berdasarkan sini list yang ada di dalam list AdGuard DNS filter. Kalau teman-teman mau nambah listnya, tinggal klik manage block list. Teman-teman mau pakai yang mana? Misalnya mau pakai AdWay, mau pakai yang Peter Low blacklist. Nah, kita bisa tahu nih di dalam AdWay ini apa-apa aja sih URL yang di bloknya gitu. Teman-teman tinggal klik yang source di sini. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa tahu nih, oh kita memang butuh nih yang ini, ya udah tinggal tambahin aja. Semakin banyak teman perhatikan ya, setiap teman-teman nambahin blacklist list ini,
perhatikan juga apakah ada website-website tertentu yang tidak bisa diakses gitu. Karena nanti bisa aja dia nanti terlalu banyak firewall block juga, nggak baik juga ya. Karena nanti banyak situs-situs yang tidak bisa dibuka. Kalau saya sih biasanya set di Edgeguard DNS filter aja. Oke, di sini ada parental control juga. Nah ini sangat penting ya untuk teman-teman ya. Kalau yang di rumah, orang tua di rumah yang punya anak, supaya anaknya tidak kecanduan situs-situs seperti ini ya, adult website seperti porno dan lain-lain lah ya. Teman-teman bisa aktifkan parental control ini lalu dicentang seperti ini. Nah, kita juga bisa memblokir service-service website. Kita tinggal klik add service di sini. Nah, di sini ada misalnya teman-teman mau blokir apa? Oh, ini di rumah kecanduan Netflix nih. Nah, kita bisa blokir aja Netflixnya biar nggak bisa buka gitu. Atau kecanduan IG nih. Nah, gitu. Kita matiin aja IG-nya gitu. Jadi tinggal teman-teman tambahin lalu klik tombol save di sini. Nah, langsung masuk dia di situ. Jadi ini kita udah bisa, kalau kita pakai DOH yang biasa, Edgeguard DOH. Nah ya kalau pakai yang ini, di sini kan ada juga yang Edgeguard DOH yang ini ya. Nah seperti ini. Kalau kita pakai yang ini, kita pasang, kita tidak bisa manage. Kita nggak bisa manage, tapi kalau kita udah hubungkan ke edgeguarddns.io ini, kita bisa manage seperti ini kan. Kita bisa manage aktifkan parental control, block adult website, nambahkan service-service website yang akan kita blokir aplikasinya. Nah itu bisa kita lakukan di sini. Misalnya kalau teman-teman setting blok YouTube misalnya, di sini kan ada YouTube. Nah di sini, kalau teman-teman udah biasa setting misalnya cara blok YouTube di Mikrotik gitu misalnya kan, di Mikrotik. Nah di sini ada di website kami ya, di Teknologi cara blok Mikrotik nih. Kalau cara blok ini tidak berhasil melalui script Mikrotik, teman-teman bisa tambahkan juga layer lagi untuk blokirnya itu di Edgeguard DNS. Edgeguard DNS.io ini teman-teman tambahin di sini. Jadi filternya itu double gitu. Nah kemungkinan dengan cara seperti ini blokir YouTube-nya berhasil. Karena ini udah sampai di level apps juga dia blokirnya. Oke, itu dia pengenalan kami mengenai Edgeguard DNS. Semoga bermanfaat buat teman-teman, bagi teman-teman yang mau meningkatkan keamanan internetnya supaya terhindar dari phishing, kejahatan cyber dan lain-lain. Kami sangat rekomendasi menggunakan Edgeguard DNS. Apakah teman-teman menggunakan edgeguarddns.io ataupun pakai jenis-jenis layanan seperti ada satu lagi alternatif Edgeguard itu nggak salah apa namanya ya, cuman udah jarang pakai ya, apa namanya, host apa gitu. Jadi itu nanti teman-teman cari lah ya alternatif dari Edgeguardnya. Dia P-hole nih. Nah kalau teman-teman pakai P-hole boleh juga, atau mau teman-teman pakai Edgeguard. Tapi kalau P-hole ini kan dia harus diinstal ya, diinstal di perangkat tertentu. Jadi teman-teman beli misalnya STB IndiHome gitu. Biasanya sih ini dipasang orang di dalam ini. Nah STB seperti ini diinstal Edgeguardnya di dalam. Nah tapi kalau teman-teman mau simple seperti saya, teman-teman bisa tinggal langsung hubungkan aja router Mikrotiknya dengan edgeguarddns.io. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Langsung teman-teman konfigurasi, udah beres dapat hasilnya. Jadi nggak perlu repot. Cuman di sini memang dia ada yang berbayar ya plannya. Nah ini perlu teman-teman perhatikan juga. Ini ada yang berbayar. Tapi teman-teman coba aja yang mulai dari gratis. Kalau worth it dan sesuai, teman-teman mau bayar ya silahkan. Kalau mau enggak ya pakai yang versi gratis saja. Kalau cukup yang versi gratis, requestnya di sini cukup ya, pakai yang gratis saja. Karena di sini kan yang gratis dibatasi 300.000 request per bulannya. Kalau untuk rumah sih saya rasa cukup nih. Tapi kalau untuk office ya, office yang banyak cabang kayaknya nggak cukup. Oke itu dia. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Thank you.